Hai teman-teman, kali ini gue mau unboxing sekalian mau nge-review singkat mengenai water cooling dari brand yang cukup terkenal, yaitu NZXT. Lebih tepatnya NZXT Kraken 240mm. Untuk di pasaran, NZXT Kraken itu ada dua versi, dan kebetulan yang ada di gue ini versi murahnya. Kemudian untuk versi yang lebih mahal itu ada di NZXT Kraken Elite 240mm. Untuk perbedaannya nanti gue bakalan jelasin sedikit. Di bagian belakang box terdapat informasi singkat mengenai water cooling ini, seperti informasi mengenai LCD yang ada pada water block AIO, kemudian informasi singkat mengenai teknologi pompa yang dipakai oleh water cooling ini. Sebelum kita proses unboxing, untuk teman-teman yang belum subscribe channel gua, bisa di subscribe dulu ya, supaya gua semakin semangat bikin konten ke depannya. Dan jangan lupa tekan like dan nyalakan tombol lonceng, supaya teman-teman selalu dapat update terbaru mengenai video gua. Oke, daripada kelamaan, kita langsung aja buka boxnya. Sekalian kita ngecek nih, kelengkapan apa aja yang disertakan dalam paket penjualannya. Oke, yang pertama kita itu dapat manual book untuk masang water cooling ini ya teman-teman. Jadi standar teman-teman, untuk water cooling manapun pasti bakalan disertakan cara untuk pemasangannya. Untuk water cooling ini mungkin nggak beda jauh sih sama water cooling yang lain gitu. Kemudian untuk kelengkapan yang selanjutnya kita tuh dapat dua buah fan NZXT warna hitam dengan ukuran 120mm. Ini ada dua buah ya teman-teman. Untuk fan-nya ini tipikal PWM ya teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan speed tergantung dari suhu dari si blok water cooling ini teman-teman. Di sini kita juga dapat beberapa bracket ya teman-teman. Kebetulan untuk mainboard gua, karena bracket gua 1700 udah disertakan dalam paket penjualannya. Kemudian untuk selanjutnya kita dapat perkabelan ya teman-teman. Jadi kayaknya ini kalau dilihat kayak kabel-kabel yang untuk dicolokin ke bloknya. Jadi untuk menampilkan informasi suhu yang ditampilkan di bloknya gitu teman-teman. Pastinya kita dapat water coolingnya ya teman-teman. Wah, ini cukup lumayan premium sih, gue pegang juga berat sih, lumayan gitu. Oke, kita coba buka dulu plastik pembungkusnya teman-teman. Di bagian blok head dari water cooling ini bisa kita lihat teman-teman ya. Jadi di bawah blok water cooling ini itu dalam paket penjualannya sudah diberikan thermal paste bawaan dari NZXT. Cuman untuk pemakaiannya mungkin nanti ini nggak bakal gua pakai, gua bakalan hapus si thermal paste ini, bakalan gua ganti sama thermal paste dari Noctua ya teman-teman. Untuk di bagian atas blok tuh terdapat LCD indikator dari si blok ini teman-teman. Jadi untuk menampilkan bermacam-macam informasi, terutama seperti informasi suhu dari si CPU ini teman-teman. Kemudian di bagian radiatornya terdapat emboss yang seperti timbul gitu dari brand NZXT. Itu ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya gitu teman-teman. Jadi ini menambah kesan kayak kesan premium gitu ya gitu. Untuk perbedaan antara water cooling ini dengan versi Kraken Elite itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya dengan performa jika dilihat dari spesifikasinya. Kebetulan karena gua nggak punya Kraken Elite, mungkin gua ambil data dari webnya langsung. Untuk perbedaan kedua all-in-one ini itu ada di sisi cap alias blok water cooling. Pada NZXT Kraken 240mm itu memiliki diameter blok sekitar 39,1 mm. Sedangkan untuk Kraken Elite itu punya ukuran 2 kali lipat, yaitu 60mm. Jelas, untuk Kraken 240mm yang biasa itu karena harganya paling murah di kelasnya alias kelas budget, untuk AIO ini memiliki LCD yang menurut gue cukup aja dibanding Kraken Elite 240mm. Dimana jika dilihat secara seksama, untuk LCD Kraken 240mm biasanya itu hanya memiliki pixel 240 x 240p dan hanya memiliki refresh rate sebesar
30 Hz. Ini sangat berbeda dengan Kraken Elite 240 yang memiliki refresh rate sebesar 60 Hz dan memiliki pixel yang cukup banyak, yaitu 640 x 640 pixel. Untuk kecerahan, NZXT Kraken 240mm memiliki tingkat kecerahan di bawah NZXT Kraken Elite, yaitu di angka 300, sedangkan Kraken Elite itu memiliki tingkat kecerahan di angka 690 CD. Kemudian perbedaan untuk di sektor lainnya, kedua water cooling ini tidak memiliki perbedaan lain seperti pada bagian pump. Kedua water cooling ini tuh punya kecepatan sebesar 800 sampai 2800 rpm dengan power 12 volt 0,3 ampere. Kemudian pada dimensi radiator untuk kedua water cooling ini tuh punya ukuran yang sama, yaitu 123 x 275 x 30 mm dengan material aluminium. Kemudian di sisi fan radiator, keduanya itu sama-sama memiliki fan dengan spesifikasi speed sebesar 500 sampai 1800 rpm dengan sama-sama memiliki airflow sebanyak 21,67 sampai 78,02 cfm. Untuk garansi, water cooling ini tuh bergaransi selama 6 tahun jika dilihat dari halaman website. Well, gimana menurut teman-teman dengan perbedaan yang nggak begitu signifikan? Apakah worth it beli all-in-one ini jika dibandingkan dengan NZXT Kraken Elite? Perbedaannya itu hanya gimmick aja menurut gua, tapi harganya sangat berbeda jauh dengan NZXT Kraken 240mm biasa. Untuk NZXT 240mm biasa itu dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan, dan untuk NZXT Kraken Elite itu dibanderol dengan harga 3 jutaan. Mungkin untuk teman-teman yang pengen ngerasain water cooling dari NZXT tapi budget oriented, bisa coba pakai NZXT Kraken 240mm, tapi kalau punya budget berlebih bisa cobain yang versi Elite-nya. Oke, mungkin sekian video unboxing dari gua. Semoga teman-teman mendapat tambahan informasi dari video gua, dan semoga video gua itu bisa bermanfaat. Akhir kata, gua Dewangga Baskara, gua mohon pamit. See you on the next video. Bye bye.